Oke. Assalamualaikum Pak Indra. Permisi Pak. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bu Indah. Iya, permisi Pak. Izin Pak, saya menghadap ke Pak Indra. Ya Bu, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Gimana Bu Indah? Apa sekarang dalam keadaan sehat? Iya, alhamdulillah Pak. Keadaan saya sehat. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Indra. Baik Bu. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, begini, saya ini kan mengajar di kelas 1 dan juga kelas 2 nih Pak, double kelas mengajarnya. Lalu saya juga ada kegiatan di guru penggerak. Lalu saya juga sebagai ibu rumah tangga, ketika kembali ke rumah gitu, saya harus menjalani kodrat saya sebagai ibu rumah tangga. Jujur nih Pak, saya punya permasalahan bagaimana cara memanajemen waktu untuk diri saya pribadi. Seperti itu Pak Indra. Mengatur waktu gitu Bu. Iya, benar Pak. Jadi saya merasakan pengaturan waktu saya di sini, manajemennya itu kurang gitu Pak Indra. Ya Bu. Seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini? Baik Pak, selama ini yang saya lakukan itu kan saya harus standby di sekolah itu dari 6:30. Itu 6:30 sudah dimulai dengan pembiasaan di sekolah ya Pak. Melakukan pembiasaan di sekolah sampai jam 7. Nah, jam 7 ini kita sudah mulai belajar di kelas. Mulai belajar di kelas, itu saya jam 7 mengajar kelas 1. Sampai maksimal itu sampai pukul 11, Pak. Lalu, 11 ya Bu. ya, itu untuk kelas 1 ya, Pak. Lalu saya lanjut lagi dengan kelas yang berikutnya. Karena di sini saya double job, Pak. Lanjut di kelas 2 itu dari pukul 11 nih Pak. Dari pukul 11 sampai pukul 4 sore. Oh iya Bu. Iya, seperti Di sekolah itu Pak. ada 2 sesi atau gimana Bu? Untuk kelas memang paralel Pak. Dan saya alhamdulillah diberikan amanah untuk mengajar 2 kelas sekaligus ini Pak, secara bergantian waktunya. Kelas satunya itu tadi yang pagi pukul 7 sampai pukul 11, dan kelas 2-nya di sini dari pukul 11 sampai pukul 4 sore. Seperti itu Pak. Iya. Apakah dengan double job begitu sebetulnya juga membutuhkan waktu yang lebih lama dari teman-teman yang lain Bu? Itu jam kerja? Iya, pastinya ya Pak, untuk jam bekerja jadi tambah, otomatis ngedouble jam bekerja saya dari pagi sampai sore. Dan di sini jadi saya punya kendala nih Pak, bagaimana di kelas itu saya tetap bisa maksimal memberikan materi pembelajaran ke murid saya, baik yang kelas 1 dan kelas 2. Tetapi di lain sisi pun saya harus tetap bisa mengimbangi dengan saya mengikuti kegiatan CGP ini Pak. Seperti itu, kegiatan Baik, guru Bu. penggerak. Seperti itu Pak Indra. Ibu sepertinya mengalami kewalahan dalam membagi waktu itu bukan di sekolah berarti ya? Boleh Ibu ceritakan lebih Bu, di bagian mana Ibu yang mengalami kesulitan dalam membagi waktu?
Ya, baik Pak Indra. Eh, untuk kesulitan di sekolah itu mungkin lebih ke saya mengaturnya itu jam belajar ya Pak. Jam belajar dari kelas 1 ke kelas 2 yang mana saya harus tetap kondisinya itu fit dari pagi, siang, dan sampai sore. Dan itu juga memerlukan ketika saya harus menyampaikan materi pelajaran ke murid yang berbeda ya Pak. Kelas 1 dan kelas 2 itu kan materi pelajarannya pun berbeda. Nah, itu pun saya harus siap dengan berbagai media dan metode gitu untuk bisa semuanya itu tersampaikan maksimal ke anak murid saya. Cuma kendala saya di sini terkadang kegiatan ataupun tugas di guru penggerak itu yang agak lumayan keteteran gitu Pak, bahasanya keteteran. Karena ketika sore itu pulang jam 4 kan saya sudah selesai mengajar, tapi kan nggak langsung bisa brek pulang ya Pak. Pasti saya beres-beres, rapi-rapi gitu, ibaratnya merapikan dulu apa yang tadi sudah disampaikan dari pagi sampai siang sampai sore, dan juga prepare menyiapkan untuk yang besoknya. Nah, ketika jam pulang ke rumah itu kembali nih Pak, kodrat saya sebagai ibu rumah tangga gitu, yang harusnya saya bisa disambi gitu ya Pak, bahasanya disambi nih. Kegiatan program guru penggerak saya bisa saya kerjakan di rumah, tapi ternyata saya coba itu tidak maksimal Pak gitu, tidak maksimal karena ketika saya sudah berada di rumah, kembali kodrat saya ibu rumah tangga, notabene saya juga punya anak kecil gitu yang masih usianya itu baru 2 tahun. Kalau saya tinggal sambil saya kerjakan tugas maupun tugas sekolah yang saya bawa pulang misalnya Pak, bawa pulang ke rumah, ataupun tugas di kegiatan guru penggerak, dengan kondisi saya masih mengkondisikan anak saya juga, itu saya merasa tidak maksimal Pak, karena pasti ada gangguan. Seperti itu Pak Indra. Apakah pekerjaan Ibu sebagai guru di sekolah itu sampai selesai cukup dikerjakan di sekolah? Atau memang harus sebagian dibawa ke rumah? Pekerjaan di sekolah sejauh ini alhamdulillah masih bisa sebatas sesuai jam belajar di sekolah Pak. Seperti itu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Tapi kan terkadang saya pun diberikan tugas tambahan nih Pak oleh pihak sekolah, kayak seperti misalnya membantu di tim keuangan untuk pelaporan, untuk monef keuangan yang kadangkala itu bersamaan dengan kegiatan pelaporan aset barang Pak. Seperti itu. Jadi pekerjaan tambahan itu tidak Ibu lakukan setiap hari bukan? Iya, tidak setiap hari memang Pak. Pekerjaan tambahan benar tidak setiap hari. Cuma kalau misalnya pas lagi brek semua bareng nih Pak, nah itu benar-benar harus bikin, sayanya sendiri harus bikin skala prioritas gitu Pak. Mana nih yang mau saya duluin, seperti itu Pak. Oh iya Bu, berarti waktu yang Ibu permasalahkan berarti waktu di rumah ya Bu? Di rumah dengan tugas sebagai orang tua atau ibu rumah tangga, dan juga tugas mengerjakan tugas-tugas CGP gitu ya Bu? Iya, sedikit keteteran ya Pak di situ. Seperti itu. Kalau untuk di rumah sendiri Ibu melaksanakannya biasanya seperti apa Bu? Kalau sudah di rumah nih ya Pak, paling kan saya prepare dari sekolah jam 4 maksimal, itu saya bisa pulang ke rumah itu 4:30. Saya sudah keluar dari sekolah 4:30, itu di perjalanan pula kurang lebih setengah jam. Sebenarnya kalau nggak macet, untuk jarak dari sekolah ke rumah tuh deket Pak, saya sebenarnya. Dekat, ya. Ya,
Cuma kalau pas lagi kena macet itu bisa setengah jam atau hampir 1 jam. Bisa Iya. di perjalanan sendiri ya setengah jam lah ya Pak, 30 menit. Sampai di rumah itu ya sekitar jam 5, dan itu pastinya kan saya paling tidak rehat sejenak ya Pak. Itu benar-benar rehat Iya. sejenak karena saya pun harus ambil alih anak saya yang notabene memang ada yang ngomong gitu Pak. Cuman yang ngomong ini pun dia pergi pulang gitu Pak. Jadi Iya. ketika saya sudah sampai di rumah, tugas yang ngomong ini pun selesai dan yang ngomong izin pamit pulang. Akhirnya sayalah yang ambil ambil kendali penuh ketika sudah sampai di rumah, seperti itu Pak. Dan itu tetap Pak, kalau anak yang masih usia, anak saya masih usia 2 tahun, kalau saya sambi itu apa ya, saya sih merasanya kalau saya sambi sayanya jadi memberikan ke anak itu, kalau disambi itu anak saya kasih, mau nggak mau saya kasih handphone atau saya kasih gadget gitu Pak, untuk biar dia itu Iya. nggak ganggu saya dalam saya bekerja gitu. Cuma saya nggak mau Pak melakukan hal seperti itu karena sudah Iya. pernah pengalaman di kakaknya. Jadi memang itu jatuhnya kecanduan handphone Pak. Itu anak yang Betul, Bu. pertama. Gitu Pak. Jadi emang punya dilema-dilemanya tersendiri gitu Pak Indra. Iya. Seperti itu. Selama ini Ibu membagi waktunya antara ibu rumah tangga dengan CGP itu bisa sekitar jam berapa, Bu? Misalnya momong anaknya sampai tidur jam berapa? Iya, kalau berarti kan sore jam 5 ya saya baru bisa ambil alih anak sampai paling malam Pak. Malam itu pun saya masih tunggu suami pulang kerja. Suami juga kan kerja juga gitu ya Pak, sampai rumahnya itu maghrib itu udah paling cepet. Kadang sampai rumah juga suami setelah isya jam 8 lah gitu. Iya. Tapi saya tetap berusaha anak ini bisa saya benar-benar saya kondisikan gitu. Itu bisa sampai pukul 8 atau pukul 9. Karena memang di pukul 8 atau pukul 9 itu sudah jam tidur anak saya gitu Pak. Oh iya. Seperti itu. Iya, Bu. Berarti tidurnya sekitar jam 9. Habis itu Bu bisa mengerjakan tugas TGP-nya gitu ya, Bu? Iya. Kadang-kala seperti itu Pak. Jadi nunggu anak itu benar-benar istirahat dulu, dia tidur gitu, baru saya bisa lanjut nih Pak mengerjakan tugas saya di kegiatan guru penggerak. Tapi kadang-kadang nih Pak, namanya kita ngelonin anak tidur ya Pak, jadi saya ikutan tidur gitu Pak. Gitu kadang suka bablas gitu. Iya Pak Indra. Iya, jadi kadang suka bablas tuh ya, ikut tidur walaupun saya tuh udah timerin waktu nih, pasang alarm gitu di handphone. Udah niat harus bangun jam sekian dan saya harus tetap menyelesaikan nih kegiatan yang harus saya selesaikan. Seperti itu Pak Indra. Berarti ada faktor kelelahan juga sepertinya ya, Bu? Iya, berasa ya Pak, karena mengajar double kelas, itu kelas 1 yang lanjut dengan kelas 2 dari setengah 7 sampai jam 4 sore. Itu pun saya ngejam istirahat, jadi ngikutin jam istirahatnya murid yang cuma 30 menit, udah 30 menit karena saya punya tanggung jawab yang berikutnya gitu Pak. Setelah kelas 1 saya lanjut ke kelas 2 dan itu jeda istirahatnya benar-benar setengah jam gitu Pak. Seperti itu. Ya, Bu. Baik Bu Indah, sepertinya kalau dalam pembagian waktu Bu Indah sudah melaksanakan dengan cukup baik. Sepertinya yang jadi kendala yang saya lihat itu adalah kadang-kadang kelelahan gitu ya Bu. Jadi dalam pembagian waktu yang seharusnya melakukan CGP,
tapi karena kelelahan itu ketiduran. Nah, mungkin masalahnya lebih ke situ mungkin ya Bu. Selama Iya, ini Ibu Pak. lakukan untuk mengatasi itu apa Bu? Ya kembali ke mengatur pola istirahat ya, Pak. Tidak dipungkiri ya, Pak. Ketika kita sudah beraktivitas seharian dari pagi sampai sore, Pak. Terus juga ditambah kalau kembali ke rumah ya, kodrat saya sebagai ibu rumah tangga gitu, Pak. Harus semuanya itu saya harus bisa atur waktu sedemikian rupa agar masing-masing ini terpenuhi kebutuhan secara proporsional gitu, Pak. Iya. Jadi tugas di sekolah saya ngajar tidak terbengkalai, tugas saya sebagai ibu di rumah juga tidak terbengkalai, anak-anak saya pun saya punya tanggung jawab di kegiatan guru penggerak. Lebih ke cara mengatur jam istirahat saya, Pak, dan juga ke ini ya, Pak, apa Suplai makanan. konsumsi makanan juga, Pak, pengaruh gitu. Iya. Konsumsi makanan ya harus benar-benar dijaga juga, Pak. Harus konsumsi makannya itu ya benar-benar 4 sehat 5 sempurna. Tapi memang saya akuin saya di sini untuk buah-buahan itu memang kurang gitu. Notabene sayur dan buah itu saya kurang, Pak. Cuman ya berusaha tetap diimbangi dan juga tambahan dari vitamin ataupun suplemen gitu, Pak. Untuk lebih ke daya tahan tubuh ya, Pak, ke stamina saya karena saya memang tenaganya di sini harus ekstra gitu, Pak Indra. Iya, berarti Ibu sudah berusaha untuk meningkatkan stamina gitu ya Bu, daya tahan Iya. tubuh. Mungkin ya itu disiasati lagi, mungkin dicari informasi tentang daya tahan tubuh itu. Kalau untuk daya tahan tubuh sendiri Ibu telah melakukan apa saja? Daya tahan tubuh, alhamdulillah ya Pak, dari pola makan yang teratur, yang pasti saya harus konsumsi benar-benar nasi itu harus wajib ya Pak makan nasi, karena kalau nggak nasi itu maksudnya konsumsi nasi, sayur, lauk pauk gitu, susu, sayur, buah itu harus banget ya Pak. Kalaupun ada cemilan-cemilan itu pun bisa sangat membantu tuh ya Pak. Karena benar-benar kita itu harus dalam kondisi sehat ya Pak Indra. Karena saya merasakan ya Pak, ketika saya kurang menjaga juga makanan gitu, ataupun saya pola makannya tidak teratur, nah itu berasa tuh Pak ke badan juga gitu. Jadi sebentar-sebentar itu kadang ngedrop. Nah itu mau nggak mau pun saya harus di rumah itu selalu siap yang namanya obat-obatan saya secara pribadi Pak gitu, kayak semacam antibiotik gitu. Karena ketika badan drop itu ya mau nggak mau saya harus konsumsi dah tuh gitu obat antibiotik. Karena yang kadang sering saya alami itu lebih ke tiba-tiba demam gitu ya Pak, sama kadang itu ya kalau cuaca itu lebih ke batuk pilek itu yang lebih sering gitu Pak. Iya gitu. Baik Bu, dari sisi kalau saya lihat dari yang Ibu ceritakan tadi, sebetulnya dari pengaturan waktu Ibu udah berbuat sedemikian rupa, cuman mungkin keteterannya di saat-saat tertentu ada tugas sekolah yang harus dibawa ke rumah, atau keteterannya pada saat tubuh merasa kelelahan dan kadang-kadang ketiduran, sehingga pembagian waktunya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan Ibu sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa teratasi dengan baik dan juga konsisten melaksanakannya. Insyaallah Ibu bisa menjalaninya dengan waktu yang efektif dan berjalan semuanya dengan lancar. Mungkin itu yang saya tangkap Bu Indah. Bagaimana Bu Indah, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, baik Pak Indra. Terima kasih Pak sudah
mau mendengarkan permasalahan saya di bagaimana saya memanajemen waktu gitu ya Pak Indra. Insya Allah ke depan bisa lebih maksimal lagi ya Pak, lebih maksimal lagi gitu. Untuk permasalahan jam mengajar pun alhamdulillah tidak ada kendala, cuma hanya faktor pun capek secara fisik ya Pak, karena saya aktivitas dari pagi sampai sore, dan ketika ada tugas-tugas tambahan dari sekolah yang kadang juga berbarengan bersamaan, itu mau nggak mau saya bawa pulang ke rumah, saya kerjakan, tapi tetap saya harus bisa mengatur memanajemen waktu saya, dan juga saya lebih ke berkolaborasi dengan suami juga nih Pak, gitu. Betul, Bu. Jadi ketika untuk tugas di rumah ya Pak, ketika kembali ke rumah itu, jadi saya berkolaborasi nih Pak dengan suami saya. Betul, Bu. Ketika ada tugas tambahan yang mendadak dari sekolah Pak, kayak pelaporan keuangan itu sama aset barang Pak, Monef yang tiba-tiba bersamaan nih Pak. Jadi saya udah minta tolong suami, ya tolong ya anakmu ini dijagain gitu, kakak sama adik, saya bilang gitu, karena saya ada tugas tambahan yang harus saya selesaikan. Gitu Pak Indra, karena Monef itu kadang-kadang benar-benar mepet tuh Pak waktunya. Hari ini diinfokan, besok udah Monef Pak, gitu. Akhirnya kan kita benar-benar sehari sebelumnya doang itu punya waktu untuk mempersiapkan semua tuh Pak. Cuman alhamdulillahnya hanya di waktu tertentu gitu Pak, seperti itu. Dan ya itu Pak, untuk faktor-faktor lelah capek itu ya memang saya harus menyikapinya dengan cara mengatur jam istirahat gitu, biar lebih baik lagi, sama ya konsumsi makanan, minuman, vitamin, suplemen itu harus tercukupi semua, dan juga terutama air putih ya Pak. Itu air putih itu sangat-sangat membantu, karena kalau kita kurang minum pun bisa yang saya rasain sih ya Pak, kadang kalau kurang minum air putih itu badan mulai berasa sakit, pegel, agak sakit di pinggang juga gitu, seperti itu. Iya, seperti itu Pak Indra. Bagaimana Bu Indah setelah kita berbicara panjang lebar, bagaimana yang Ibu rasakan? Apakah masih khawatir atau seperti apa dengan pembagian waktu yang Ibu rasakan tadi? Alhamdulillah ya Pak, sudah sedikit mengurangi rasa khawatir saya, dan saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin dan belajar lebih memanajemen waktunya itu lebih baik lagi ke depannya Pak. Seperti itu Pak Indra. Baik Bu, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa berkurang bebannya. Pembicaraan ini mungkin terima kasih atas waktunya, atas cerita Ibu kepada saya, mudah-mudahan dapat memberikan sesuatu. Sekian mungkin Bu dari saya. Gimana Bu Indah? Bisa kita akhiri? Iya, baik Pak Indra. Terima kasih ya Pak Indra sudah memberikan arahannya ke saya, terus juga sudah memotivasi saya menemukan solusi untuk permasalahan saya secara pribadi. Baik Bu Indah, semangat Bu Indah. Baik, siap Pak, semangat Pak. Terima kasih ya Pak Indra, mohon pamit ya Pak, mohon undur diri. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Oke, baik. Siap rekam layarnya Pak Indra. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Indah. Bu Indah mengajar di kelas AKL? Iya. Kebetulan saya tadi mengajar di kelas AKL Ibu. Di kelas? AKL.
ETL. AKL, akuntansi ya. Akuntansi. Oh, iya, alhamdulillah Iya. kabar Pak Indra baik ya. Semoga Baik, kita alhamdulillah Bu. semua, ya, semoga kita semua sehat-sehat ya Pak Indra ya. Iya Bu. Iya, amin. Oke, ada apa nih Pak Indra tumben datang ke ruangan Iya Bu. saya? Iya Bu. Sebenarnya saya bertemu dan merasakan beberapa waktu terakhir ya. Kok Iya. ada anak di kelas AKL itu berbeda dengan teman-temannya. Oh, ini Tapi saya perhatikan. Ya, gimana Pak Indra? mungkin itu saya rasa di pertemuan saya ya Bu. Nanti mungkin pertemuan Bu Indah belum tentu gitu ya. Tapi ada seorang anak yang sepertinya kalau dilihat dari tampilan hariannya, dia Baik. tuh seperti anak biasa. Tapi yang saya rasakan beda itu jika dia diberi tugas, dia biasanya di depan kita mengiyakan, nanti Pak saya kerjakan gitu. Tapi setelah Baik. kita cek setelah itu, ternyata dia tidak mengerjakan apa-apa. Oke. Itu jadi bahan pemikiran saya kenapa bisa begitu. Ya, baik Pak Indra. Saya perhatikan juga ya, memang beberapa hari ini Pak Indra kok terlihat murung gitu ya. Ternyata ini permasalahannya ya. Ada murid Pak Indra gitu yang kurang memperhatikan gitu ya Pak Indra ya. Iya, lebih ke memperhatikan instruksi kali ya Bu. Hanya mendengarkan secara instruksi gitu ya. Dia mendengarkan tapi tidak melakukan sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi apa namanya? Memang saya rasakan ada tadi saya bilang perbedaan ya dari teman-teman yang lain. Pada saat yang lain kita cek itu pekerjaannya ada. Tapi satu anak ini waktu kita cek pekerjaan tidak ada hasilnya. Tapi waktu penjelasan kita dia mengangguk-angguk, mengiyakan gitu maksudnya Bu. Oh, jadi dia hanya mendengarkan tapi dia tidak melaksanakan gitu ya, Iya Pak? seperti itu ya Bu. Oh, nah lalu apa yang sudah Pak Indra lakukan nih terhadap anak tersebut? Selama ini pernah saya coba bertanya kepada dia kenapa tidak melakukan itu. Waktu kita beri penjelasan lebih banyak atau nasihat-nasihat, tetap aja dia mengiyakan, tapi kembali hasilnya pas kita lihat tidak ada gitu Bu. Lalu saya coba mendekati dia, memberikan arahan secara detail, secara pribadi, kita tuntun secara spesial, itu bisa dia sebenarnya mengerjakan. Tapi pada saat kita lepas mengerjakan sendiri, dia tidak mengerjakan gitu Bu. Berarti ini anak perlu pendampingan khusus gitu ya Pak Indra? Dari yang pernah kita coba memang sepertinya begitu. Tapi Jadi, itu salah satu aja mungkin ya Bu. Faktor yang lainnya pernah juga saya coba meminta temannya untuk menuntun dia juga, teman yang sudah bisa, agar bisa menularkan gitu ya kepada dia. Ternyata dia juga ada hasilnya, tidak seperti waktu dia mengerjakan sendiri. Persoalannya juga apakah dia waktu mengerjakan sendiri itu tidak mau mengerjakan, atau malas, atau seperti apa, atau kurang motivasi. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Apakah terkait dengan metode atau media pembelajaran gitu Pak Indra? Kalau
metode pembelajaran saya di kelas sudah menyediakan beberapa media-media, berbagai model media gitu. Kalau misalnya dia tertarik untuk membaca, kita sediakan bacaannya. Iya. Kalau dia senang melihat tontonan, kita juga sudah sediakan videonya. Atau misalnya dia senang mengerjakan sambil bekerja, kita juga sediakan alatnya. Tapi kalau sudah kita untuk menguji hasilnya, itu malahan kalau dia sendiri dia tidak mengerjakan gitu. Oh, berarti anak tersebut itu lebih kalau didampingi gitu ya Pak, secara intens, itu dia ada hasil gitu ya Pak? Iya Bu, ada hasil. Pun tadi dari penjelasan Pak Indra sudah sempat melakukan pendampingan ke anak tersebut dan juga tadi sudah dilakukan juga dengan temannya gitu ya Pak? Iya. Dengan temannya mendampingi, walaupun tadi penjelasan Pak Indra pun hasilnya itu lambat gitu ya Pak, tetap anak itu lambat dalam menyelesaikan tugas. Apakah ada cara lain lagi gitu yang sudah Pak Indra lakukan atau bagaimana? Keterlambatannya itu juga lagi saya perlu konfirmasi lagi. Apakah lambatnya itu memang karena keterbatasan kognisi, atau lambatnya itu karena malas, atau lambatnya itu karena kurang motivasi. Itu juga lagi saya coba cari tahu lebih banyak, lebih lanjut dengan teman-temannya, dan nanti juga mungkin dengan orang tuanya sepertinya. Oke, baik. Berarti titik permasalahannya di sini tadi ada beberapa poin ya yang Pak Indra sebutkan ya. Apakah anak ini lambat secara pengetahuannya, itu bisa jadi kita mengarahkan anak itu ke dokter psikolog mungkin ya Pak. Maksudnya secara ininya kita khawatir gitu. Khawatir apakah anak ini anak inklusi gitu ya Pak, karena kan kita itu tidak bisa menjudge juga ya Pak. Kalau secara kognisi anak itu lambat, terus kita sebagai guru bilang dia ini anak inklusi, karena itu harus disertai dengan surat dari seorang dokter psikolog gitu ya Pak Indra ya. Iya Bu. Terus juga tadi penjelasan Pak Indra yang melatar belakangi bisa juga latar belakang kurang motivasi itu apakah dari pihak keluarga gitu ya Pak? Apakah punya permasalahan di keluarga seperti itu, atau memang tadi pun dia bergaul sama teman-temannya kurang bersosialisasi gitu ya Pak tadi ya penjelasan Pak Indra. Nah seperti itu. Jadi bagaimana menurut Pak Indra? Ya, memang dari teman-temannya setelah saya tanya juga, anak ini memang apa ya, pergaulannya tidak seperti teman-teman yang lain, sedikit membatasi diri seperti itulah. Lalu kalau dari sisi data yang kita punya dari wali kelasnya atau dari panitia penerimaan siswa baru yang biasanya punya jalur sendiri untuk anak inklusi, dan anak ini ternyata tidak ada catatan bahwa itu dia inklusi. Tapi saya tidak tahu apa nanti sesuai berjalannya waktu apa perlu kita untuk tes lagi atau seperti apa. Dan kebetulan kalau misalnya ada permasalahan keluarga, saya baru cari tahu sampai ke wali kelas. Dan cerita wali kelas pun anak ini keluarganya normal seperti biasanya, tidak ada masalah. Tapi mungkin nanti saya juga akan cari tahu sendiri
bicara dengan orang tuanya untuk konfirmasi sebenarnya apa permasalahan dari anak ini. Seperti itu Bu Indah. Ya, baik Pak Indra. Tadi sudah saya tangkap nih poin-poin dari Pak Indra. Kendala ada anak yang di dalam kelas itu dia lebih ke pendiam gitu ya Pak. Pendiam. Ya, lebih dibanding Terus teman-temannya ya. ya, pun cara bersosialisasi ke teman-temannya juga sedikit tertutup ya. Akhirnya dia ketika mengerjakan tugas di sini pun mengalami keterlambatan gitu ya Pak Indra ya. Dan anak ini harus ada pendampingan khusus gitu. Karena tadi dari Pak Indra pun sudah berupaya ya Pak Indra ya, sudah ada upaya, sudah berusaha ketika didampingi anak itu ada nih kemauan untuk menyelesaikan tugas gitu, walaupun tetap di sini lambat. Dan juga tadi penjelasan Pak Indra ketika dengan teman-temannya juga ada kemauan untuk menyelesaikan tugas tapi tetap lambat gitu, tidak signifikan perubahannya. Pun riwayat untuk anak inklusi sendiri dari awal masuk pun tidak ada gitu ya Pak Indra. Tidak ada catatan begitu. Iya, tidak ada riwayat seperti itu. Ditambah tadi pun yang melatar belakangi dari pihak keluarga gitu ya, lingkungan rumah, lingkungan keluarga pun terbilangnya keluarganya harmonis dan ya baik-baik saja gitu ya Pak. Atau bisa berarti apa dari faktor kalau lingkungan teman sekolah sepertinya tidak ya Pak, karena mungkin anak ini pun tertutup, atau bisa dari lingkungan di sekitar rumah, atau apalagi anak zaman sekarang nih Pak, menurut saya kan anak zaman sekarang itu kan lebih ke handphone ya, gadget gitu. Betul, atau dia asik dengan dunianya sendiri juga gitu ya, atau bagaimana gitu ya Pak Indra. Iya itu Bu Indah, itu termasuk jadi pemikiran saya itu Bu. Tadinya itu belum terpikirkan, setelah Ibu bicara tentang gadget, bisa jadi dia pendiam atau dia tidak bisa melakukan sesuatu itu karena dia di rumah mungkin pegangannya gadget terus. Jadi pada saat dia tidak pegang gadget, dia menjadi terasa tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya kenapa anak ini tidak mau ngapa-ngapain, karena terbiasa menggunakan gadget. Itu pernah saya dengar cerita seperti itu. Apakah anak ini juga tergolong anak yang korban seperti dari gadget? Nah, itu nanti perlu saya konfirmasi lagi ke orang tuanya. Misalnya apakah dia di rumah selalu memakai gadget, berapa jam sehari, apakah dia punya gadget sendiri, itu nanti perlu kita telusuri lagi sepertinya Bu. Oke, baik Pak Indra. Kalau permasalahan gadget kayaknya hampir semua ya Pak Indra ya, anak zaman sekarang yang emang kodrat zamannya harus melek teknologi ya Pak Indra. Cuma nah itu dia. Cuma kita harus bisa juga apa ya, memanajemen ya ibaratnya pengaturan waktu gitu ya. Karena kalau untuk masalah gadget, benar nih Pak Indra, kayaknya hampir semua ya kalau masalah gadget itu gitu, hampir semua itu ada gitu, di segi positifnya ada, negatifnya ada, tapi lebih ke gimana cara pengaturannya gitu ya Pak Indra kalau untuk gadget. Atau mungkin Pak Indra ada solusi lain gitu perihal kalau untuk gadget, baiknya bagaimana kalau menurut Pak Indra?
Ya nanti akan saya telusuri lebih jauh uh, seperti apa anak ini kok apa kedekatannya dengan gadget. Kalau memang perlu, berarti kita harus perlu kerjasama dengan orang tuanya. Bagaimana pengaturan penggunaan gadget di rumah dan juga memberikan dia apa namanya aktivitas lain yang bermanfaat di rumah sehingga dia tidak hanya terpaku pada gadgetnya. Kalau di sekolah kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa memanfaatkan gadget itu sebagaimana mestinya atau seefisien mungkin ya. Jadi tidak selalu mereka pegang gadget, tapi bisa pegang gadget pada saat yang diizinkan gitu Bu. Atau mereka perlu itu bisa dipakai pada saat jam-jam tertentu bersama gurunya atau bersama izin gurunya. Kalau di sekolah kita udah atur sedemikian rupa supaya itu tadi pengaruh gadget, hubungan anak dengan gadget itu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu kebutuhannya terlalu tinggi ke situ gitu. Tapi kebutuhannya itu apa namanya sewajarnya saja. Sambil dia bisa melakukan aktivitas lain dan juga gadget itu seperlunya saja. Kita berharap kerjasama dengan orang tua juga begitu Bu. Kalau misalnya nanti memang itu dikarenakan pengaruh gadget, berarti kita harus kerjasama dengan orang tua, bisa mengatur sedemikian rupa pemakaian gadget di rumah. Ya itu salah satu masukan dari Bu Indah, mungkin salah satunya tadi pengaruh gadget mungkin. Oke, baik Pak Indra. Keren Pak Indra, ternyata sudah bisa menemukan solusinya. Iya, alhamdulillah. Ya Pak Indra ya, emang ya banyak faktor ya tadi yang Pak Indra sebutkan gitu. Nih anak kenapa nih gitu ya Pak Indra ya. Kok dia lambat, malah terkadang dia nggak mau menyelesaikan tugas. Pak Indra sudah berupaya pendampingan, temannya juga udah, latar belakang dia anak inklusi juga tidak, latar belakang keluarga juga harmonis gitu ya Pak. Apakah pengaruh dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah pun ya enggak ya, karena teman-temannya sih mau gitu ya. Apakah nah ini tadi nih gadget ini ya Pak, emang gadget nih juga salah satu permasalahan gitu ya Pak. Tadi Pak Indra sudah menemukan solusinya, nanti akan segera ditindaklanjut lagi perihal kalaupun ternyata penggunaan gadgetnya itu berlebihan di rumah gitu ya Pak Indra. Atau nanti ya PR kita bersama nih Pak. Betul Bu. Untuk anak murid gitu ya Pak Indra ya. Iya. Jadi memang ya harus porsinya gitu ya. Porsinya harus itu dibagi-bagi biar nggak terlalu nih anak terlalu fokusnya sama gadget, sehingga ketika belajar di sekolah, di kelas, dia mengalami kesulitan karena ya itu, karena dia fokusnya sama gadget gitu ya Pak. Karena kayak orang kecanduan gitu ya Bu. Iya. Jadi orang kalau udah kecanduan katanya, kalau tanpa dia mendapatkan itu dia akan ngeblank, tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa selain seperti itu mungkin, Bu. Iya, tadi kan Pak Indra bilang bisa nanti mungkin sosialisasi juga ya ke orang tua murid perihal penggunaan gadget seperlunya saja. Ada lagi nggak nih Pak Indra, dari Pak Indra yang kira-kira apa ya gitu yang bisa untuk ngimbangin penggunaan si gadget ini gitu ya Pak, si HP ini gitu Pak Indra? Ya, kita bisa kerjasama dengan orang tua. Kalau misalnya pun orang tuanya punya keterbatasan dalam soal misalnya kegiatan sehari-hari, mungkin kita bisa bantu. Seharusnya anak-anak ini punya kegiatan apa saja. Kalau perlu kita detailkan seperti anak kelas bawah gitu ya Bu. Misalnya dari pagi dia ngapain, pulang sekolah dia ngapain, harus setelah sholat, misalnya sholat maghrib ngapain. Jadi lebih diatur sedemikian rupa sehingga kegiatannya itu berusaha ditata kembali kalau memang
itu pengaruh gadget. Sehingga timbullah kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga tidak punya ketergantungan penuh sama gadget. Nah, itu mungkin bisa kerjasama antara guru dengan orang tua. Seandainya orang tuanya pun nggak punya solusi, berarti kita bisa kasih apa namanya Bu, kayak jadwal dia. Kalau biasanya kalau gurunya yang nyuruh, biasanya kan mereka lebih nurut juga Bu, jadwalnya daripada orang tuanya nggak terlalu ketat dengan jadwal misalnya. Seperti itu Bu, mungkin kita bisa bantu misalnya dari guru BK-nya memberikan solusi-solusi kepada orang tuanya, seperti itu Bu. Oke, baik Pak Indra. Oke, keren deh Pak Indra nih. Sudah Makasih, Bu bisa Indah. menemukan solusi gimana caranya. Berarti langsung di TL kali ya Pak, untuk sosialisasi ke orang tua murid gitu ya Pak Indra ya? Iya, Sosialisasi. lebih kerjasama dengan orang tua sepertinya Bu. Iya, seperti itu, di TL seperti itu. Oke, baik. Karena memang Gimana nih? selama ini yang kita kita sudah coba, sebetulnya tidak ada masalah dengan anak ini. Cuma Iya. masalahnya siasat itu aja. Lambat aja ya, iya. Tidak mengerjakan seperti yang dia sampaikan gitu Bu. Iya, iya. Baik. Oke, Pak Indra, gimana perasaan Pak Indra? Oh, sudah Setelah sangat lega banget Bu. Sudah banyak alternatif yang bisa kita cobakan, sehingga mungkin nanti ada solusi yang benar-benar jitu sehingga ada perubahan terhadap anak ini. Oke, sip, keren-keren Pak Indra. Tetap semangat Pak Indra. Semangat Bu Indah. Semangat untuk murid-murid, karena mereka itu generasi penerus bangsa. Ya Pak Indra ya. Iya. Oke, Pak Indra, jangan murung-murung lagi ya. Bisa kita sambil sharing-sharing. Kalau memang ada kendala permasalahan ya kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar ya Pak Indra ya. Ya, mencari baik, solusi yang terbaik seperti itu. Oke Pak Indra, terima kasih Pak Indra sudah mau sharing sama saya. Terima kasih juga Pak Indra ternyata Pak Indra sudah bisa menemukan gitu solusi secara kompetensinya itu, oh bisa loh anak ini di treatment ini gitu, karena memang sudah berupaya juga ya Pak Indra gitu. Ya, Bu. Terima kasih juga Bu Indah, dengan obrolan kita ini Bu Indah sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang saya ceritakan panjang lebar. Ya, mudah-mudahan salah satu dari yang kita bicarakan tadi itu bisa menjadi solusi, sehingga Amin. Anak ini bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Iya, siap Pak Indra. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman ya Pak Indra. Betul. Karena tugas kita menuntun anak-anak tersebut. Oke, baik Pak Indra, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Linda. Saya akhiri ya Pak Indra ya. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.